주무! 여기 CCTV도 없다. 안녕하십니까. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin doakan kalian agar selalu sehat dan diberkati. Di kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah alur cerita super brutal dari film yang berjudul Project Wolf Hunting yang dirilis pada tahun 2022. Sesuai dengan genrenya yang begitu brutal, film ini akan menceritakan perjalanan para polisi yang mengawal para penjahat paling berbahaya dari Filipina kembali ke Korea Selatan. Namun tentu saja perjalanan tersebut tidak akan mudah karena para penjahat akan mulai memberontak. Ditambah lagi ada satu monster mengerikan yang secara diam-diam ikut dibawa dalam perjalanan tersebut. So, jadi bagaimanakah kengerian dari film yang satu ini? Tanpa banyak perbincangan lagi, siapkan diri kalian dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 필리핀과 범죄자 수사를 협력하기로 발표한 첫 범죄자 송환. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan sejumlah tahanan paling berbahaya asal Korea Selatan yang akan diekstradisi atau dipulangkan dari Filipina menuju ke Korea Selatan. Terlihat para napi dengan pengawalan polisi mulai digiring melewati warga serta beberapa wartawan. Akan tetapi salah satu warga sipil yang memiliki dendam, dia pun langsung melakukan bundir yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang sekaligus membuat ekstradisi para penjahat itu pun dibatalkan. 정적배! 빨리! 야, 이 새끼야! 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, kini ekstradisi para narapidana kembali dilakukan. Namun kali ini lokasinya dirahasiakan tanpa diketahui oleh masyarakat demi menghindari aksi bundir seperti sebelumnya. Para penjahat kali ini juga akan dikirim menggunakan sebuah kapal kargo secara rahasia dan hanya diketahui oleh para polisi yang bertugas dan juga pusat komando di Korea Selatan. Selain itu, para polisi berpengalaman yang dipimpin oleh Kapten Lee juga ditugaskan untuk mengawal para penjahat selama pelayaran. Ketika para penjahat digiring untuk turun dari mobil, Kapten Lee yang melihat seorang penjahat bernama Jong-do langsung menghajarnya karena ternyata Jong-do pernah hampir membuat putri Kapten Lee menjadi salah satu korbannya. Selain para narapidana dan juga polisi, terdapat seorang dokter bernama Dr. Ho dan juga asistennya bernama Eunji yang juga akan ikut dalam pelayaran. Kembali kepada Kapten Lee. Setelah cukup puas, dia kemudian menggiring para napi untuk memasuki kapal. Di dalam kapal, para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan sempit untuk 2 orang dengan kaki tangan mereka yang ikut diborgol. Mereka juga secara ketat diawasi oleh para polisi. Sementara itu di Korea Selatan, tepatnya di Pusat Komando Operasi Ekstradisi, seorang pria bernama Dae Wong dan juga anak buahnya langsung mengambil alih pusat komando dan mengusir semua orang di dalam ruangan. Selain para tahanan laki-laki, terdapat juga 2 tahanan wanita. Salah satunya bernama Myung-ju yang akan dijaga oleh polwan bernama Dae-yeon dan juga seniornya. Kembali ke sel pria, setelah semua tahanan sudah diamankan, Kapten Lee kemudian memberikan arahan ketat kepada semua anak buahnya, serta meminta kapten kapal untuk memulai pelayaran dengan diawasi dari jauh oleh Dae Wong di pusat komando. Sementara itu, terlihat gerak-gerik dari Dr. Ho yang aneh karena dia mengambil beberapa obat secara diam-diam dan pergi ke ruangan rahasia di lantai bawah kapal yang bahkan tidak diketahui oleh para polisi maupun pekerja di kapal. Lalu ketika berada di ruangan rahasia,
Dr. Ho kemudian bertemu dengan dua orang yang meminta Dr. Ho untuk segera memberikan suntikan kepada seorang napi yang sedang tidur. Dr. Ho sendiri merasa sangatlah ngeri melihat si tahanan yang tubuhnya sudah hampir membusuk dengan mata yang dijahit. Bahkan ada belatung di mulutnya. Namun ternyata napi tersebut masihlah hidup. Walaupun begitu, Dr. Ho tetap melakukan tugasnya dengan menyuntikkan obat tidur kepada si napi. Di pusat komando, terlihat Daewong yang sedang melihat berkas-berkas super rahasia yang ternyata berisikan data dari si napi busuk tadi yang berkode nama Alpha. Karena ternyata Daewong juga memiliki misi rahasia untuk memulangkan Alpha yang ternyata merupakan hasil eksperimen rahasia. Berganti kembali kepada para polisi yang sedang menyiapkan makanan kepada para napi dengan dibantu oleh dua ABK. Akan tetapi salah satu ABK bernama Gyu, dia pun bertingkah aneh karena merusak salah satu pintu. Setelah itu, ketika para polisi sedang tidak memperhatikan, Jongdo langsung mengeluarkan sebuah kawat dari dalam mulutnya, yang sepertinya kawat ini didapat dari makanan yang diselundupkan oleh Gyu. Lalu dengan menggunakan kawat tersebut, Jongdo berhasil membuka borgolnya dan memberikan kawat kepada rekan satu selnya, serta menyuruhnya untuk diam sembari menunggu waktu yang tepat. Di lain tempat di dalam kapal, benar saja Gyu sudah berkumpul dengan beberapa ABK palsu dan langsung mengambil berbagai senjata di ruang pendingin. Kita pun diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi, di mana ternyata sebelum berangkat, Gyu dan juga anak buahnya sudah membunuh ABK kapal yang asli dan menyamar sebagai ABK kapal agar mereka bisa masuk ke dalam kapal dan melakukan pembebasan para narapidana. Lanjut, ketika mereka keluar dari ruangan berisikan senjata, mereka malah berpapasan dengan beberapa polisi yang keheranan karena melihat ABK dengan senjata lengkap dan yang terjadi setelah itu. 외국만 나오면 영어가 잘 안 돼. 응? Setelah mereka selesai untuk membantai beberapa polisi, Gyu langsung menyembunyikan mayat para polisi di ruangan pendingin dan pergi ke ruang kemudi untuk menemui kapten kapal. Tanpa banyak berbicara, Gyu dan juga anak buahnya membunuh semua orang, terkecuali dua orang yang dibiarkan hidup agar bisa mengemudikan kapal. Mereka juga memutus semua sinyal, termasuk kabel koneksi dengan kantor pusat komando, yang membuat semua orang di kantor pusat kebingungan karena kehilangan sinyal dari kapal. Sementara itu, Daeyeon yang tidak melihat adanya sinyal, dia pun pamit ke seniornya untuk menemui Kapten Lee. Di lain sisi, rekan satu sel Jongdo membuat suara berisik yang memancing satu polisi. Dikarenakan mereka sudah ketahuan, Jongdo langsung menghabisi polisi tersebut. Di saat yang bersamaan, Gyu dan juga rekan-rekannya datang dan mulai melakukan pembantaian kepada beberapa polisi yang sedang berjaga. Tentu saja karena polisi tidak menduga kejadian ini, mereka pun malah tewas tanpa melakukan perlawanan berarti. Setelah selesai menghabisi para polisi, Gyu dan juga kawan-kawan menemui bos mereka yang ternyata adalah Jongdo dan satu lagi penjahat bernama Gion Bae. Semua narapidana juga langsung dibebaskan untuk menjadi pengikut dari Jongdo. Jongdo sendiri terlihat melakukan hal keji nan biadab dengan menikam jantung polisi yang dia bunuh tadi serta mengencingi polisi itu. Sungguh sangat biadab. Setelah itu, saat melihat seorang narapidana yang songong, Jongdo yang kesal kemudian langsung menghabisinya di tempat. Jongdo juga menghampiri seorang narapidana bernama Doil yang tidak mau menuruti keinginan dari Jongdo dan bahkan menyuruhnya untuk tidak berbuat yang aneh-aneh.
Anehnya Jongdo tidak melakukan apa-apa dan menyuruh Doil untuk berbuat sesukanya. Sementara itu di luar kapal, Daeyeon sendiri sudah menemukan Kapten Lee. Mereka kemudian malah melihat seorang ABK kapal yang sedang berkeliaran dengan menggunakan kapak. Tentu saja mereka langsung pergi untuk memeriksa di ruang kemudi. Saat sudah sampai di ruang kemudi, Kapten Lee dan juga beberapa polisi langsung melakukan perkelahian dan bahkan adu tembak dengan Gyu yang menewaskan seorang polisi. Untungnya mereka juga berhasil menghabisi satu penjahat dan hanya menyisakan Gyu sendiri. Akan tetapi dengan liciknya, Gyu menyandra seorang awak kapal dan membuat Kapten Lee harus meletakkan senjatanya. Beruntungnya Daeyeon bergerak cepat dan berhasil melumpuhkan Gyu. Mereka juga diberikan informasi oleh awak kapal kalau ada telepon satelit di ruang mesin yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi pusat komando. Sementara itu, ketika semua mayat dipindahkan ke ruang pendingin, tanpa sadar darah dari mayat tersebut mengalir dan jatuh ke atas narapidana yang ada di ruangan rahasia. Dan ternyata si napi langsung merespon bau darah dan mulai bangkit dari tempat tidurnya ya. Ya, begitulah. Berganti kembali kepada Jongdo, dia yang juga tahu kalau ada telepon satelit di ruang mesin. Dia pun langsung turun dan mulai membantai para pekerja. Tentu saja, telepon satelit juga mereka hancurkan agar tidak bisa menghubungi pusat komando. Kapten Lee sendiri yang baru sampai di lokasi sel. Mereka bertemu dengan sisa polisi yang juga baru sampai di situ. Tentu saja, mereka semua sangatlah syok dengan banyaknya darah yang ada di tempat itu, yang merupakan darah dari rekan-rekan mereka sendiri. Kembali kepada Jongdo yang akan menghabisi seorang pekerja. Tiba-tiba Doil menahannya dan secara kebetulan, Kapten Lee juga datang bersama para polisi. Tentunya Jongdo yang tidak ingin diremehkan, dia langsung menghabisi napi yang hendak kabur dan memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan perlawanan. Di saat semua orang masih saling berkelahi, mendadak Alpha muncul dan membuat semua orang kaget dengan kekuatannya. Alpha yang matanya dijahit ternyata masih bisa melihat melalui inframerah. Alpha juga mulai menghabisi banyak orang dengan cara yang sangatlah sadis tanpa pandang bulu. Anehnya setelah dihujani tembakan oleh Jongdo, Alpha masih berdiri tanpa merasakan sakit. Dia juga mulai menghabisi para napi sisa, termasuk Jongdo dengan cara yang sangatlah manusiawi. Alpha juga sempat menghajar Kapten Lee dan juga Doil. Namun beruntungnya mereka berhasil kabur bersama Daeyeon dan juga seorang napi. Berganti ke kantor pusat komando, setelah lama berupaya, mereka akhirnya bisa melihat lokasi kapal dengan menggunakan satelit. Namun semua orang menjadi sangatlah terkejut karena melihat banyak sekali darah di kapal yang sudah pasti menandakan adanya kekacauan. Daewon kemudian mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Pio yang memberikannya misi untuk mengirimkan Alpha ke Korea Selatan. Daewon lalu memarahi Pio karena memaksanya untuk mengirim Alpha dengan tahanan lain dan kini sudah terjadi pembantaian di kapal. Namun Pio malah memarahi Daewon dan menyuruhnya untuk pergi ke kapal demi membawa Alpha dengan cara apapun. Mendengar perintah itu, Daewon menjadi sangatlah kesal dan memukul tiang listrik hingga bolong.
Dan sepertinya Daewon juga merupakan hasil eksperimen seperti Alpha maupun Pio karena mereka memiliki tanda di dada mereka serta kekuatan yang sama seperti Alpha. Berganti kembali ke kapal, terlihat dua orang awak kapal yang mencoba untuk kabur menggunakan sekoci. Namun mereka berdua malah terkena sial karena dihabisi oleh Alpha. Sementara itu, Dr. Ho dan juga Eunji yang masih tidak tahu apa-apa. Mereka dikejutkan oleh suara berisik dari luar kapal. Namun ketika Eunji melihat keluar kapal, yang terjadi selanjutnya. Setelah Eunji sudah dihabisi, Dr. Ho yang ketakutan langsung kabur dan bertemu dengan Kapten Lee DKK. Akhirnya Dr. Ho memberitahu semua orang kalau Alpha adalah narapidana rahasia yang ikut dibawa dan dia ditugaskan untuk memberikan obat tidur kepada Alpha agar Alpha tidak bangun dan mengamuk. Dr. Ho juga bilang kalau dia dipekerjakan oleh pimpinan perusahaan genetik yang sudah bisa ditebak kalau orang itu adalah Pio. Kapten Lee juga tidak diberitahukan soal keberadaan Alpha yang tentunya membuatnya sangatlah marah karena membuat keadaan menjadi sangatlah kacau. Akan tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, Kapten Lee memutuskan untuk mencari obat tidur milik Dr. Ho, sementara yang lain diminta untuk mencari tempat aman. Sementara itu terlihat senior dari Daeyeon yang sudah disandra oleh Myungju dan juga Geonbae. Alpha pun kemudian lanjut untuk menghabisi senior Daeyeon dan juga beberapa orang lainnya. Dan tentunya yang berhasil kabur dari kejadian itu hanyalah Geonbae dan juga Myungju. Berganti kembali kepada Doil DKK yang kini sudah berada di ruangan tempat Alpha dikurung. Mereka juga melihat dua orang penjaga Alpha yang sudah pasti tewas dihabisi oleh Alpha sebelumnya. Daeyeon juga menemukan berkas Alpha yang menjelaskan kalau nama asli dari Alpha adalah Kim Wang-gyu yang ternyata memiliki tahun kelahiran 1911. Atau dengan kata lain kalau Alpha sudah berusia 111 tahun. Alpha juga pernah ditahan oleh pihak Jepang dan menjadikannya subjek percobaan dengan menggabungkan gen serigala dengan gen manusia yang dilakukan oleh pihak Jepang secara ilegal. Hasil dari percobaan tersebut adalah Alpha yang memiliki kekuatan super kuat, kecepatan, dan juga regenerasi. Alpha juga sangatlah sensitif terhadap bau darah dan juga suara. Namun tentu saja ada efek samping, yaitu Alpha akan melakukan kekerasan tanpa pandang bulu dan menghabisi siapapun. Kita pun kemudian diperlihatkan masa ketika Alpha menjadi korban pencobaan oleh ilmuwan Jepang dengan menggabungkan gen serigala kepada Alpha. Percobaan tersebut pun dianggap sukses dan mendapatkan banyak tepukan tangan oleh para petinggi Jepang. Akan tetapi karena suara tepukan tangan itu juga, Alpha langsung terbangun dan mulai membantai semua orang yang ada di ruangan tersebut dengan sangatlah manusiawi. Kembali kepada Geonbae dan juga Myungju yang mencoba kabur dengan menaiki lift. Tentu saja mereka langsung dibuat panik karena Alpha mulai mengejar bahkan sampai menghabisi Geonbae. Beruntungnya di saat-saat kritis, Kapten Lee muncul dan menolong Myungju.
Kapten Lee kemudian pergi dan menyembunyikan Myung-ju di dalam lemari pendingin yang penuh dengan mayat dan berusaha untuk melawan Alpha. Tentu saja, Kapten Lee bukanlah tandingan dari Alpha. Namun dengan teknik bertarung yang brutal, Kapten Lee berhasil menggigit putus lengan Alpha sampai akhirnya 얼굴 보고 할 말이 있지 않겠냐? Alpha lalu mengecek ruangan pendingin. Namun karena suhunya yang rendah, Alpha mengira kalau Myung-ju sudahlah tewas. Alpha kemudian pergi karena dia mendengar suara helikopter. Dan benar saja di luar terlihat Daewon yang datang bersama pasukannya. Para tentara juga menyuntikkan sebuah serum yang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Di dalam kapal, Dr. Ho dan juga satu napi menjadi sangatlah senang ketika mereka mendengar suara helikopter. Namun Do-il dan juga Daeyeon menjadi curiga karena mereka belum menghubungi siapapun. Daewon sendiri dengan anak buahnya yang sudah memasuki kapal. Mereka lalu bertemu dengan Myung-ju. Dan bukannya ditolong, Daewon malah menghabisinya karena sangatlah berisik. Daeyeon yang juga muncul malah ikut ditembak sampai dia mokat. Ya, sangat disayangkan. Do-il yang melihat kematian dari Daeyeon, dia pun mulai membantai beberapa tentara hingga membuat Daewon terkejut. 총들 내려라. Daewon kemudian merobek baju Do-il dan ternyata Do-il juga merupakan salah satu subjek percobaan rahasia oleh perusahaan genetiknya Pyo. Kita pun diperlihatkan masa lalu dari Do-il yang ternyata dulu dia pernah diculik dan dijadikan sebagai subjek percobaan. Akan tetapi saat dia diberikan serum, tubuh Do-il tidak kuat menahan kekuatan dan malah tewas. Beruntungnya saat mayat para subjek percobaan yang gagal termasuk Do-il dibuang sebagai pakan babi, Do-il berhasil untuk bangkit dari kematian dan mulai menghabisi para petugas serta melarikan diri. Do-il lalu memulai kehidupan barunya dengan memiliki seorang istri. Namun sayangnya istri dari Do-il dibunuh oleh Daewon, sementara anaknya diambil karena memiliki kekuatan alami. Kembali ke dalam kapal, Alpha mendadak muncul dan mulai menghabisi para tentara. Begitu juga dengan Do-il yang melakukan perlawanan. Di saat semua orang sedang sibuk berkelahi, Dr. Ho dan juga si napi mengambil kesempatan untuk kabur ke helikopter. Sayangnya si pilot kemudian melakukan perlawanan dan mereka bertiga malah berakhir dengan tewas bersama. Kembali lagi ke dalam kapal, ketika semua anak buahnya sudahlah tidak tersisa, Daewon langsung menghabisi Alpha tanpa banyak kesulitan. Daewon kemudian lanjut untuk melawan Do-il dan kali ini pertarungan berlangsung sangatlah sengit. Mereka berdua bahkan bertarung sampai keluar kapal, di mana awalnya Do-il sempat dibuat kewalahan. Namun dia berhasil untuk membalikan keadaan, bahkan sampai loncat ke laut demi bisa menghabisi Daewon. Singkat waktu di tempat yang tidak tahu di mana, terlihat Pyo yang mendatangi salah satu tempat eksperimennya, di mana terlihat ada banyak subjek percobaan, termasuk anak dari Do-il yang terlahir dengan kekuatan alami. Selain itu, ternyata Pyo juga merupakan subjek percobaan pertama yang seangkatan dengan Alpha. Di lain tempat terlihat Do-il yang tentunya selamat dan bertekad untuk mencari anaknya, serta membalaskan dendam istrinya.
Dan setelah itu, film brutal satu ini pun berakhir. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Ya, semoga kalian semuanya terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan ini. Jika kalian menyukai alur cerita yang admin sajikan, silakan untuk kalian klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan kalau ada rekomendasi film seru lainnya, silakan komen saja di kolom komentar. Terima kasih telah setia untuk menonton sampai akhir. Dan untuk akhir kata seperti biasa, ikan hiu makan tomat, adios.